Yang keempat, monitoring progres penyakit dan respons terapi. Yang kelima, evaluasi epidemiologi dan okupasi. Nah, untuk pemeriksaan fungsi paru itu bukan untuk diagnosis spesifik penyakit, tetapi untuk mengidentifikasi pola gangguan fungsi paru. Nah, bahasan yang pertama mengenai ventilasi. Parameter utama dalam fisiologi pernapasan ini adalah VEP atau Forced Expiratory Volume in 1 second, atau bahasa Indonesianya adalah VEP1, volume ekspirasi paksa. Adalah volume udara yang dikeluarkan dalam 1 detik pertama pada saat ekspirasi paksa. Parameter yang kedua adalah FVC atau Vital Capacity, atau bahasa Indonesia kapasitas vital paksa, yaitu total volume udara yang dapat dikeluarkan secara paksa. Nah, kemudian di sini ada grafik. Jadi untuk parameter yang pertama adalah proses ekspresi paksa atau force expiration, yaitu untuk menilai pada slide ini menjelaskan konsep ventilasi pada saat ekspirasi paksa. Yang konsep dasarnya itu adalah ekspirasi paksa dimulai dari inspirasi maksimal. Pada saat inspirasi maksimal, kemudian pasien menghembuskan napas sekuat-kuatnya sampai volume residu. Kemudian hasilnya direkam sebagai kurva aliran dan eh, kurva volume paru. Nah, pada saat awal ekspirasi itu disebut dengan effort dependent. Semakin kuat pasien meniup, maka aliran semakin tinggi hingga mencapai peak expiratory flow. Setelah itu disebut dengan effort independent, atau aliran udaranya itu tidak lagi tergantung seberapa kuat pasien menghembuskan napas, tetapi ditentukan oleh recoil elastis paru dan oleh resistensi jalan napas. Kemudian yang kedua ini adalah gambaran gambaran yang B. Jadi pada gambaran ini, pada grafik ini dibagi menjadi 3 gambar. Ada grafik normal, grafik obstruksi, dan grafik restriksi. Nah, untuk grafik yang hitam itu ada garis hitam atau garis normal, itu puncak aliran ekspirasinya berada pada garis sumbu Y yang tinggi dan tercapai dengan cepat. Kemudian kurva akan menurun secara halus seiring berkurangnya dengan volume paru atau garis X. Nah, ini mencerminkan fungsi paru yang sehat. Udara dapat keluar dengan cepat dan efisien. Sedangkan untuk garis restriktif, itu garis yang biru kanan ini, kurva itu lebih kecil dan sempit, kemudian dia bergeser ke arah volume paru yang lebih rendah. Jadi bergeser ke arah volume paru yang lebih rendah, sehingga puncak alirannya itu biasanya relatif normal, tetapi kapasitas dari volume parunya berkurang, dan udara yang bisa masuk juga keluar itu lebih sedikit. Contohnya untuk keadaan gambaran ini, gambaran restriktif itu pada penyakit fibrosis atau skoliosis berat. Kemudian yang kedua adalah penyakit kurva obstruktif, yaitu puncak alirannya lebih rendah dibanding dengan yang normal, dengan kurva ekspirasinya itu memanjang, yang kesulitan mengeluarkan udara. Volume paru ini relatif lebih besar. Nah, volume parunya itu relatif lebih besar karena udaranya terjebak atau air trapping. Pada contoh untuk obstruktif ini itu adalah contohnya pada pasien asma atau pada pasien PPOK. Nah, jadi pada intinya untuk gambaran normal ini paru berfungsi secara optimal, sedangkan pada gambaran obstruktif itu adalah masalah pada jalan napas sehingga pasien sulit untuk mengeluarkan udara. Kemudian untuk yang restriktif itu ada masalah pada kapasitas paru sehingga paru sulit untuk mengembang. Nah, ini untuk interpretasinya. Jadi pada gambaran normal itu VEP1, KVP, dan rasio VEP per KVP-nya itu normal. Sedangkan untuk gambaran obstruktif itu eh, KVP VEP-nya itu menurun, KVP-nya menurun atau normal. Kemudian rasio VEP per KVP-nya itu
rendah, rendah gitu misalnya pada asma atau PPOK. Sedangkan untuk gambaran restriktif, kadar VEP-nya itu dia menurun dan KVP-nya juga menurun. Dan untuk rasio VEP per KVP-nya itu bisa normal atau em, meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah pengukuran volume paru. Nah, untuk pengukuran volume paru ini bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada spirometri. Nah, spirometri ini berfungsi untuk mengukur volume udara yang masuk dan keluar saat napas, namun memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa mengukur volume residu atau udara yang tetap tertinggal di paru setelah ekspresi maksimal. Yang kedua adalah helium dilusi. Pasien bisa menghirup campuran gas helium, lalu dihitung distribusi gas untuk mengetahui volume ventilasi. Namun keterbatasannya hasilnya kurang akurat pada pasien dengan obstruksi berat karena ada udara yang terjebak dan tidak tercampur dengan helium. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan body plethysmograph. Ini disebut dengan batuk baku emas, yaitu pasien eh, duduk di ruang tertutup, kemudian perubahan tekanan digunakan untuk menghitung volume. Kelebihannya bisa mengukur total volume pada paru termasuk udara yang terjebak di area yang tidak terventilasi dengan baik. Yang keempat adalah nitrogen washout, yaitu pasien menghirup 100% oksigen sampai semua nitrogen di paru terbilas keluar. Biasanya digunakan untuk menghitung volume paru berdasarkan kadar nitrogen yang dikeluarkan. Nah, pada slide ini menekankan bahwa pemeriksaan spirometri saja itu tidak cukup untuk menilai semua komponen volume paru. Sehingga untuk evaluasi yang menyeluruh, terutama pada pasien dengan penyakit paru, metode lain harus digunakan. Kemudian yang ketiga adalah proses difusi. Itu adalah mengukur seberapa baik gas berpindah dari alveoli ke darah menggunakan karbon monoksida dalam dosis kecil. Nah, tes ini sensitif terhadap kerusakan pada membran. Pemeriksaannya itu adalah DLCO, yaitu Diffusing Capacity of Lung for CO, itu diukur dengan metode single breath menggunakan karbon monoksida. Nah, pada penurunan pada interpretasi klinis ini, contohnya pada emfisema, fibrosis, dan anemia, DLCO-nya itu menurun. Sedangkan pada polisitemia, DLCO-nya meningkat. Nah, penurunan dari DLCO ini menunjukkan adanya gangguan difusi seperti pada fibrosis, seperti pada emfisema, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah aliran darah paru. Nah, aliran darah paru ini menggunakan metode Fick Principle, itu menghitung cardiac output dan aliran darah paru. Dan yang kedua, indikator dilusi method menggunakan menilai perfusi. Namun, untuk aliran darah ini telah dibahas kemarin pada bab 4. Selanjutnya adalah hubungan ventilasi perfusi atau Vipper-Key relationship. Yang pertama adalah ketidakseimbangan ventilasi yang pemeriksaan ventilasi paru ini menggunakan washout nitrogen yang digunakan untuk menilai apakah ventilasi paru itu merata atau tidak. Nah, untuk paru yang sehat atau paru yang normal, saat pasien menghirup oksigen 100%, nitrogen di alveolus ini akan terdilusi secara merata. Nah, konsentrasi nitrogen ini kemudian akan turun dengan pola yang konsisten, sehingga grafik log ini eh, ter- sehingga grafik log konsentrasi nitrogen terhadap jumlah napas itu akan membentuk suatu garis yang lurus. Artinya, semua alveolus itu berventilasi seragam. Namun, pada keadaan abnormal, yaitu pada penyakit paru yang ventilasinya itu tidak merata, ini ada yang lambat, dan ada yang cepat. Nah, untuk alveolus yang ventilasinya itu cepat atau nitrogennya itu cepat terdilusi, eh, nah, untuk alveolus yang ventilasinya buruk, biasanya kosong dan biasanya lebih lambat karena memiliki time constant yang panjang atau kombinasi resistensi tinggi dan compliance yang besar. Akibatnya konsentrasi dari nitrogen itu menurun cepat di awal, lalu menurun perlahan dengan ekor yang panjang. Nah, grafik low konsentrasi nitrogen ini terhadap jumlah napas menjadi melengkung, bukan garis yang lurus. Intinya bahwa tujuan dari pemeriksaan ini untuk mendeteksi ketidakmerataan ventilasi paru. Namun untuk yang normal itu ventilasinya seragam,
dan washoutnya cepat dan konsisten. Sedangkan untuk yang abnormal, ventilasi tidak seragam, washoutnya itu lambat, dan metode ini bisa digunakan untuk menilai penyakit paru obstruktif maupun restriktif. Selanjutnya adalah pada slide ini membahas mengenai ketidakseimbangan Vierke atau Vierke mismatch. Nah, ini ada yang disebut dengan dead space. Dead space ini terdiri dari anatomic dead space, yaitu volume udara di saluran napas, yaitu di trakea dan bronkus, tidak memiliki peran pertukaran gas. Sedangkan yang kedua ada alveolar dead space, yaitu alveolar yang berventilasi tetapi tidak mendapat perfusi darah yang cukup, sehingga udara di dalamnya tidak digunakan untuk pertukaran gas. Yang ketiga ada fisiologi dead space, yaitu gabungan dari anatomik dan alveolar dead space. Kemudian nanti akan dibahas dengan persamaan Bohr. Nah, untuk kemudian di sini ada gambar diagram oksigen oksigen dan CO2 atau Vierke diagram yang menjelaskan hubungan antara ventilasi dan perfusi di paru serta bagaimana ketidakseimbangan ventilasi perfusi memengaruhi pertukaran gas. Nah, idealnya bila tidak ada ketidakseimbangan ventilasi perfusi, maka titik alveolar dan arteri akan berhimpit di titik I. Bila ada ketidakseimbangan, misalnya pada Vierke rendah atau ventilasi rendah dibanding perfusi, darah itu akan keluar dari alveolus mirip dengan darah vena PO2 rendah, sehingga PO2 rendah dan eh, PCO2 tinggi. Sedangkan untuk yang high Vierke atau ventilasi tinggi dibanding perfusi, alveolus alveolus ini akan berisi gas yang mirip udara inspirasi sehingga PO2 tinggi, PCO2 rendah. Semakin besar jarak horizontal antara titik alveolar dan titik arteri, maka semakin besar alveolar arteri oksigen difference. Jadi ada menandakan adanya ketidakseimbangan. Di pada gambar ini adalah cara visual untuk menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi menyebabkan perbedaan komposisi gas di alveolus dan di darah arteri. Nah, dalam konsep dead space dalam fisiologi paru ini dia menggunakan persamaan Bohr. Nah, untuk persamaan Bohr ini adalah dead space volume dibagi volume tidal sama dengan tekanan parsial CO2 di alveoli ideal dikurangi tekanan parsial CO2 di alveoli yang terukur dibagi tekanan parsial CO2 di alveolar yang ideal. Nah, persamaan ini digunakan untuk menghitung dead space berdasarkan perbedaan antara alveoli ideal dan alveoli nyata. Kemudian fisiologi dead space-nya yang kedua itu adalah adalah dead space volume dibagi volume tidal sama dengan tekanan parsial CO2 di arteri dikurangi tekanan parsial CO2 rata-rata udara ekspirasi dibagi tekanan parsial dibagi tekanan parsial CO2 rata-rata dari udara ekspirasi. Persamaan ini membantu menilai seberapa efektif ventilasi paru dan mendeteksi gangguan seperti emboli paru atau penyakit paru obstruktif maupun restriktif. Biasanya pada keadaan normal alveolar dead space-nya itu kecil dan ventilasi perfusinya relatif seimbang. Sedangkan pada keadaan patologi itu alveolar dead space-nya meningkat karena ada alveolus yang berventilasi tapi tidak mendapat aliran darah. Selanjutnya itu adalah mengenai gas darah dan pH yang akan dilanjutkan oleh Dokter Vera. Silahkan kepada Dokter Vera. Baik, terima kasih Dokter Auda. Izin dokter, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang gas darah dan pH. Gas darah adalah pemeriksaan darah arteri untuk menilai oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam basa tubuh. Untuk parameter utamanya yaitu PaO2, PaCO2, dan pH. Diukur menggunakan elektroda gas darah. PaO2 adalah menggambarkan status oksigenasi darah, untuk PaCO2 mencerminkan status ventilasi, dan pH darah itu menunjukkan keseimbangan asam basa.
Untuk elektroda PaCO2 bekerja sebagai pengukur pH melalui sistem buffer bikarbonat HCO3. Be- Berbeda dengan PaCO2 dan PaO2 yang diukur secara langsung menggunakan elektroda oksigen, untuk yang PaO2 diukur secara langsung dan mencerminkan jumlah oksigen yang terlarut dalam darah. Pada pemeriksaan gas darah ini dapat dilakukan dengan cepat dan dalam hitungan menit. Selanjutnya, untuk mekanisme pernapasan ini yang pertama itu compliance paru. Compliance adalah ukuran yang untuk menggambarkan kemudahan paru untuk mengembang. Secara definisi merupakan perubahan volume paru dibagi dengan perubahan tekanan atau biasa ditulis dengan delta P per delta P, menggambarkan kemudahan paru untuk mengembang. Untuk tekanan yang digunakan itu menggunakan tekanan intrapleura, karena tekanan ini mencerminkan gaya yang bekerja pada paru saat inspirasi dan ekspirasi. Tekanan ini, namun tekanan intrapleura ini tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu digunakan pendekatan yang tidak langsung, yaitu disebut dengan mengukur tekanan esofagus yang dianggap mewakili dari tekanan intrapleura ini. Menggunakan kurva hubungan tekanan dan volume. Jadi untuk compliance yang tinggi itu artinya paru mudah mengembang dan compliance yang rendah itu paru kaku, misalnya pada fibrosis. Selanjutnya, pada gambar ini adalah contoh dari kurva hubungan tekanan terhadap volume paru yang digunakan untuk menilai compliance paru. Pada sumbu X ini adalah tekanan dan sumbu Y adalah volume paru. Terdapat 3 kurva dengan kemiringan berbeda. Yang pertama kurva paling atas itu artinya compliance meningkat, volume paru meningkat cepat walaupun tekanan kecil, paru sangat mudah mengembang. Contoh pada emfisema. Untuk yang kurva di tengah itu compliance normal, hubungan tekanan dan volume paru seimbang. Ini adalah contoh paru yang sehat. Dan yang ketiga adalah kurva paling bawah, compliance menurun, perlu tekanan besar untuk meningkatkan volume. Contoh pada fibrosis paru. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan bagaimana perbedaan time constant pada unit paru dapat memengaruhi distribusi ventilasi. Pada gambar yang A itu adalah menggambarkan kondisi normal di mana kedua paru yang 1 dan 2 sama, resisten dan compliance-nya sama, time constantnya sama, hasilnya adalah udara yang masuk kedua paru masuk secara merata. Pada gambar yang B, itu adalah salah satu paru yang lebih kaku, sehingga menyebabkan compliance-nya menurun. Apa yang terjadi? Jadi ketika paru kaku dan sulit mengembang, jadi udara yang banyak masuk ke paru itu lebih sedikit. Contohnya pada fibrosis paru. Lalu yang ketiga adalah contoh dari salah satu jalan nafasnya yang menyempit, resisten meningkat, apa yang terjadi? Udara sulit masuk sehingga alirannya melambat, menyebabkan ventilasi berkurang di salah satu sisi tersebut. Untuk yang gambar yang D, salah satu unit punya time constant yang lebih besar. Dampaknya saat inspirasi udara masuk lebih lambat, kalau waktu inspirasi singkat, udara tidak sempat terisi. Sedangkan pada waktu ekspirasi, udara keluar lebih lambat, sehingga kalau waktu ekspirasinya singkat, terjadi air trapping. Perbedaan time constant menyebabkan distribusi ventilasi menjadi tidak merata, yaitu merupakan dasar terjadinya vacuuming dan air trapping pada beberapa penyakit paru. Selanjutnya. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai resistensi jalan nafas. Resistensi jalan nafas ini adalah hambatan terhadap hambatan terhadap aliran udara di saluran nafas. Jadi, untuk mekanismenya adalah inspirasi menyebabkan tekanan alveolus turun dan udara masuk, dan perubahan volume itu dihitung sebagai tekanan alveolus. Untuk menilainya ini dengan menggunakan, ya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rauda tadi, dengan menggunakan body plethysmograph dengan berdasarkan perubahan tekanan dan volume melalui hukum Boyle dan aliran udara diukur simultan
untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya, ini adalah gambaran pengukuran RW resisten dilakukan dengan menggunakan body platismograf, yaitu sebuah ruangan tertutup untuk tempat pasien duduk dengan pemeriksaan, pasien duduk dalam box tertutup, pasien bernapas melalui mouthpiece, alat pengukur menggunakan alat pengukur secara simultan. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan prinsip kerja body plethysmograph dalam mengukur tekanan alveolus dan akhirnya resistensi jalan napas. Yang A, pada pre-inspiration, sebelum inspirasi, kondisi awal tidak ada aliran udara, tekanan di dalam alveolus sama dengan tekanan atmosfer, mulut sama dengan tekanan atmosfer, dan pada box yang stabil. Artinya sistem di dalam keadaan seimbang. Lalu yang B, saat inspirasi, pasien mencoba menarik napas, biasanya dengan shutter tertutup. Apa yang terjadi? Paru berusaha mengembang, volume alveolus meningkat. Karena box tertutup, volume udara dalam box berkurang. Sehingga sesuai dengan hukum Boyle, volume menurun dan tekanan box meningkat. Menyebabkan perubahan tekanan alveolus menurun, dan tekanan box meningkat. Dari perubahan tekanan box ini, kita bisa menghitung tekanan alveolus secara tidak langsung. Lalu pada gambar yang C, itu saat ekspirasi. Pasien menghembuskan napas, pada saat itu apa yang terjadi menyebabkan volume paru menurun, volume dalam box meningkat, dan tekanan box menurun. Perubahan tekanan ini menyebabkan tekanan alveolus meningkat dan udara keluar dari paru. Jadi untuk intinya kita tidak mengukur tekanan alveolus secara langsung, tetapi menggunakan perubahan tekanan di dalam mengubah penggunaan tekanan di dalam box. Body plethysmograph ini menggunakan prinsip hukum Boyle untuk menghitung tekanan alveolus dari perubahan tekanan box yang kemudian digunakan untuk menentukan resistensi jalan nafas. Selanjutnya, untuk metode alternatifnya dan keterbatasan ini akan dijelaskan mengenai metode alternatif dalam pengukuran resistensi paru, yaitu menggunakan tekanan intrapleura dengan balon esofagus. Tekanan intrapleura tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, menggunakan balon esofagus yang dimasukkan ke dalam esofagus dan tekanan yang diukur dianggap mewakili tekanan intrapleura. Dengan metode ini, kita dapat menghitung tekanan transpulmoner, yaitu selisih antara tekanan alveolus dan tekanan pleura. Tekanan ini merupakan gaya utama yang menyebabkan paru mengembang saat inspirasi. Untuk kelebihannya, metode ini kita tidak resistensi jalan napas, tetapi juga dapat mengevaluasi resisten jaringan paru dan elastisitas paru secara keseluruhan. Namun metode ini juga ada keterbatasan, dipengaruhi oleh recoil elastik paru dan resistensi jaringan. Dan juga kelemahan yang paling utama ini tidak akurat pada pasien dengan PPOK berat. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan time constant antar bagian paru, sehingga ventilasi menjadi tidak merata atau heterogen. Selanjutnya, untuk kontrol ventilasi adalah mekanisme tubuh dalam mengatur proses pernafasan untuk menjaga keseimbangan 3 komponen utama, yaitu oksigen, karbon dioksida, dan pH darah. Jadi proses ini diatur oleh pusat pernapasan di otak, terutama di medula dan pons. Pusat pernapasan ini bekerja secara otomatis dan terus-menerus, bahkan tanpa kita sadari, untuk menyesuaikan ventilasi sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya, pengukuran respons ventilasi terhadap CO2 dilakukan dengan metode rebreathing, yaitu pasien menghirup ulang udara dari kantong tertutup sehingga kadar CO2 meningkat secara bertahap. Selama pemeriksaan harus dijaga tekanan lebih dari 200 mmHg, tujuannya agar respon ventilasi yang diukur murni akibat peningkatan CO2 tanpa pengaruh hipoksia. Prinsipnya itu ketika CO2 meningkat, terjadi stimulasi kemoreseptor sentral utama, menyebabkan ventilasi. Dengan demikian, pemeriksaan ini digunakan untuk
menilai sensitivitas pusat napas terhadap CO2. Selanjutnya, yang ini adalah exercise uji latihan pulmoner. Definisinya adalah exercise testing adalah pemeriksaan fungsi paru saat aktivitas fisik. Digunakan untuk menilai respons sistem respirasi saat stres fisiologis. Prinsip dasarnya saat latihan terjadi peningkatan ventilasi, aliran darah atau cardiac output, konsumsi O2, produksi CO2, dan kapasitas difusi. Kemungkinan yang tidak tampak pada saat istirahat bisa muncul pada saat exercise. Selanjutnya, untuk metode pemeriksaan diri ada dua. Yang pertama ada treadmill dan menggunakan circle ergometer. Digunakan untuk memberikan beban terkontrol. Parameter yang diukur, yang pertama total ventilasi, yang kedua respiratory rate, terus yang ketiga konsumsi O2, produksi CO2, respiratory exchange ratio, gas darah arteri, dan kapasitas difusi paru atau DLCO. Selanjutnya. Ini pada slide ini ditunjukkan pemeriksaan exercise atau uji latihan pulmoner yang menilai fungsi paru saat aktivitas fisik. Berbeda dengan pemeriksaan saat istirahat, uji ini memberikan stres fisiologis sehingga dapat kelainan yang tidak terlihat pada kondisi normal. Selanjutnya, perspektif terhadap pemeriksaan fungsi paru. Yang pertama, tidak semua pemeriksaan fungsi paru harus dilakukan di laboratorium khusus, karena beberapa pemeriksaan sederhana sudah dapat memberikan informasi klinis yang penting. Yang kedua, spirometri adalah pemeriksaan yang paling sederhana dan utama dengan parameter FEV1 dan FVC yang sering digunakan, terutama untuk menilai dispnea dan penyakit paru kronik. Selanjutnya, analisa gas darah sangat penting pada kondisi akut, khusus pada pasien dengan gagal nafas karena dapat memberikan informasi cepat mengenai oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan alam basah. Untuk evaluasi yang lebih mendalam, tersedia pemeriksaan lanjutan seperti pengukuran volume paru, resistensi jalan napas, dan compliance paru. Pemeriksaan juga dapat digunakan untuk menilai respons CO2, hipoksia, dan exercise sesuai dengan kebutuhan klinis fasilitas yang tersedia. Dengan demikian, pemilihan pemeriksaan fungsi paru ini harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, mulai dari pemeriksaan sederhana hingga evaluasi lanjutan secara komprehensif. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mohon maaf dokter, apakah diskusi lanjut atau tanya jawab dulu dokter? Iya, tanya jawab dulu aja. Baik, kepada rekan-rekan P3DS, bila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan kepada Dokter Bagus. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin bertanya tadi kepada penyaji Dokter Rauda ya dok ya. Jadi tadi dalam presentasinya dijelaskan kalau terkait juga volume ekspirasi paksa 1 detik pertama dan kapasitas vital paksa ya dok. Jadi yang saya ketahui kan volume ekspirasi paksa 1 detik pertama dibandingkan dengan kapasitas vital paksa itu nanti jadi salah satu pertimbangan untuk pemeriksaan spirometri menentukan apakah polanya obstruktif atau restriktif ya dok. Nah itu apakah ada batasan pemeriksaannya atau secara mutlak di pemeriksaan itu atau bagaimana ya dok ya? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaan kepada Dokter Bagus. Izin menjawab ya dok ya. Jadi untuk penggunaan rasio VFV 1 per FVC itu menjadi parameter awal yang paling krusial. Jadi pada pola obstruktif itu saat nilai
FeV1 itu turun lebih drastis dibandingkan dengan FeC, sehingga rasionya menjadi rendah sekitar kurang dari 0,70 atau di bawah limit normal. Namun pada pola restriktif, baik FeV1 maupun FeC itu turun secara proporsional, sehingga rasionya tetap normal atau bahkan meningkat. Dan tantangannya itu akan muncul pada pola campuran atau air trapping berat pada PPOK, di mana efisiensinya itu semu terlihat rendah karena udara terjebak. Namun dalam kondisi ini kita tidak bisa hanya mendiagnosa restriktif saja dari spirometri, tapi juga diperlukan pemeriksaan seperti eh, melalui plethysmography, yaitu untuk menilai total total lung capacity untuk memastikan apakah itu benar restriksi atau hanya air trapping saja. Seperti itu, dokter. Iya baik dokter. Berarti yang saya tangkap memang tantangannya nanti kalau misalkan dari pemeriksaannya itu mengarah ke pola campuran ya dok ya. Nanti kalau misalkan mengarah ke pola campuran, berarti nanti kita butuh pemeriksaan lanjutan, salah satunya body plethysmography ya dok. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dokter Bagus. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan PPDS yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, kepada dokter Masyita, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dok. Izin bertanya, eh, bagaimana kita membedakan hipoksemia akibat Shan murni, hipoksemia akibat rasio V per Q, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Dr. Masita. Jadi untuk membedakan hipoksemia yang san murni dengan akibat memang rendahnya rasio V per Q itu, yang paling mudah itu dengan cara memberikan oksigen 100% atau dengan cara uji oksigen. Misalnya pada V per Q mismatch rendah, itu seperti pada asma atau pneumonia ringan, itu berikan oksigen 100%. Akan, nah pemberian oksigen ini akan meningkatkan eh, eh, secara akan nah, dan, dan darah itu akan melewati paru tanpa menyentuh alveoli yang berventilasi sama sekali. Itu tidak akan meningkatkan oksigen secara karena oksigen tersebut melintas tersebut gitu Pak. Jadi biasanya untuk membedakannya itu dengan cara memberikan uji uji oksigen seperti itu dokter. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan kepada penanya? Persilahkan, Baik, dokter Kita. baik, terima kasih, Dok. Berarti pada eh, V per Q mismatch itu dia pemberian oksigen 100% itu dia akan meningkatkan tekanan O2 ya, Dok. Pada Shan murni itu dia tidak ya, Dok. Seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih kepada dokter Masyita. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan P3DS, apakah ada yang mau bertanya? Ya, kepada dokter Iqbal, eh, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Lauda. Izin bertanya kepada Dokter Vera. Izin bertanya, Dok. Jadi, mengapa dalam pengukuran tekanan intrapleural digunakan balon esofagus?
Terus bagaimana kita dapat menganggap bahwa tekanan di esofagus mempresentasikan tekanan intrapleural. Dan apa dasar esofagus dari pendekatan ini. Jadi intinya mengapa pengukuran tekanan intrapleural itu dapat yang pertama, kenapa pengukuran tekanan intrapleural digunakan balon esofagus. Terus bagaimana kita dapat menganggap bahwa tekanan di esofagus itu mempresentasikan tekanan intrapleural dan apa dasar fisiologis dari pendekatan ini, Dok? Terima kasih. Baik, Dr. Iqbal, kepada Dr. Vera, apakah jelas pertanyaannya, dokter? Jelas, dokter. Silahkan, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih kepada dokter Iqbal atas pertanyaannya. Jadi untuk penggunaan balon esofagus ini didasarkan pada pertimbangan anatomi dan fisiologi, dok. Yang pertama, secara anatomi, esofagus ini terletak di dalam rongga toraks dan berada sangat dekat dengan rongga pleura, sehingga tekanan di dalam esofagus akan dipengaruhi oleh. Dan yang kedua itu dinding esofagus bersifat relatif fleksibel dan tipis, sehingga tekanan di dalam lumen esofagus dapat mencerminkan tekanan di luar esofagus, yaitu tekanan pleura, terutama bila esofagus dalam keadaan relaksasi. Dan yang ketiga, balon esofagus ini juga yang digunakan diisi udara dalam jumlah kecil, sehingga tidak menekan dinding esofagus secara berlebihan, dapat menangkap perubahan tekanan secara sensitif. Jadi dengan demikian, tekanan esofagus ini dapat dianggap sebagai pendekatan tidak langsung untuk mengukur tekanan intrapleural. Mungkin begitu, dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Vera. Kepada penanya, apakah ada tanggapan, dokter? Baik, terima kasih Dokter Vera untuk jawabannya. Jadi yang bisa saya simpulkan, jadi penggunaan balon esofagus itu didasarkan pada pertimbangan anatomi dan fisiologisnya. Yang tadi Dokter Vera mungkin sudah jelaskan secara anatomis, terus habis itu tadi ada dinding esofagus yang bersifat relatif fleksibel dan tipis, terus ada yang terakhir tadi ada balon esofagus yang digunakan isi udara dalam jumlah kecil tadi, Dok. Ini sehingga tekanan esofagus dapat pendekatan tidak langsung untuk mengukur tekanan intrapleural. Ya, terima kasih Dokter atas jawabannya. Ya, terima kasih pada Dr. Iqbal. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi kepada rekan-rekan P3DS? Baik, pada Dr. Dede, silahkan dokter apabila ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Dr. Auda atas waktunya. Izin bertanya kepada Dr. Vera. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana secara fisiologis yang menjelaskan terjadinya hipoksia jaringan meskipun kadar nilai PO2-nya pada AGD itu masih dalam tetap normal, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi gangguan transfer oksigen dalam kondisi tersebut, dokter? Terima kasih, dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Dede. Kepada Dr. Vera, apakah jelas dokter pertanyaannya? Jelas, dokter. Ya, baik, silakan dokter. Baik, terima kasih kepada Dr. Rauda dan kepada Dr. Dede atas pertanyaannya. Untuk mungkin kondisi ini dapat dijelaskan karena PaO2 hanya mencerminkan jumlah oksigen yang terlarut dalam plasma. Jadi bukan total kandungan oksigen dalam darah. Jadi secara fisiologis, oksigen dalam darah sebagian besar diangkut dalam bentuk kecil yang terlarut dan diukur sebagai PaO2. Oleh karena itu, meskipun PaO2 berada dalam batas normal, gangguan oksigenasi di jaringan itu tetap dapat terjadi apabila terdapat penurunan kapasitas pengangkutan oksigen atau gangguan pelepasan oksigen ke jaringan. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hal ini
seperti misalnya pada anemia ketika jumlah hemoglobin menurun sehingga kapasitas angkut oksigen total juga berkurang, seperti gangguan perfusi jaringan. Pada keadaan shock, oksigen tidak dapat diantarkan secara adekuat ke jaringan. Dan mungkin itu dokter. Terima kasih dok. Baik, terima kasih kepada Dokter Vera. Pada penanya, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Dr. Vera atas jawabannya. Berarti dengan demikian, gangguan pada salah satu komponen tersebut seperti anemia, disfungsi hemoglobin, atau ada penurunan perfusi, atau gangguan mikrosirkulasi itu dapat menyebabkan hipoksia jaringan tanpa disertai dengan penurunan PO2. Oke, terima kasih Dr. Vera. Baik, terima kasih. Kepada rekan-rekan P3DS, apakah ada yang mau ditanyakan kembali pada presenter? Apabila tidak ada, maka dicukupkan kepada Dokter Marsha. Silakan dokter untuk memberikan umpan balik atau tambahan mengenai materi kali ini, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Assalamualaikum Dok. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, dokter? Ya, maaf ya, saya lagi nggak bisa kan. Jadi hari ini kan kita belajar tentang fisiologi paru ya, soal paru ya. Jadi kalau dari spirometri itu parameter yang harus kita lihat terutama itu adalah VEP1 atau volume ekspirasi paksa detik pertama dan kapasitas vital paksa atau KVP ya. Nah, itu dia menggambarkan dua kelainan utama di paru. Yang pertama obstruksi, yang kedua restriksi. Sama-sama turun sebenarnya kalau pada kelainan obstruksi atau restriksi. Namun pada kelainan obstruksi itu lebih dominan yang turun adalah VEP1-nya ya. Jadi udaranya bisa masuk tapi sulit untuk dikeluarkan. Jadi makanya dia butuh waktu lebih panjang untuk mengeluarkan udara ya dari paru. Jadi makanya VEP1-nya rendah karena dia detik pertama tuh belum keluar semua. Kayak gitu. Jadi baru keluar sebagian. Nah, sedangkan kalau restriksi itu udara yang masuk aja udah sedikit, yang keluar masuknya susah, keluarnya juga susah kalau untuk restriksi karena dia lebih ke gangguan pengembangan. Sedangkan kalau obstruksi kan dia ada hambatan aliran udara di saluran napas gitu. Nah, tapi bisa aja pasien itu gangguannya dua-duanya juga bisa aja. Bisa ada restriksi atau restriksi dan obstruksi terjadi bersamaan. Kalau dulu ada yang namanya fitur yang ACOS yang asma COPD overlap syndrome. Kemudian bisa aja pasiennya misalnya awalnya asma, tapi ternyata dia ada fitur ILD, berarti kan dia juga ada gangguan obstruksi, ada gangguan restriksi. Jadi pada satu pasien itu tidak selalu hanya berdiri satu kelainan saja. Kayak gitu. Kemudian tadi penggunaan balon esofagus ya atau esophageal balloon dilatation. Jadi itu dia fungsi untuk mengetahui eh, tekanan permukaan pleura ya. Jadi mengukur secara tidak langsung tekanan permukaan pleura. Terus selain itu kita juga bisa tahu tuh apa namanya work of breathing. Jadi usaha napas pasien itu gimana. Jadi untuk kita mengetahui sebenarnya untuk bernapas tuh kayak ya, jadi harus dibedakan. Kalau hipoksemia tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa itu adalah guanya yang menggambarkan oksigen yang terlarut di dalam darah. Tapi kalau hipoksia itu adalah oksigen yang diterima oleh apa kalau di darahnya dia cukup kayak gitu, tapi yang nyampe ke mana jaringannya itu belum tentu sama PaO2 yang dicerminkan dari hasil analisis gas darah. Jadi kalau misalnya kendaraannya nggak ada, kayak HB-nya rendah, pasien anemia, atau misalnya pasien-pasien metabolik itu kan juga kurang baik tuh hantaran darahnya, itu juga bisa bikin pasiennya hipoksia. Jadi hipoksia itu adalah oksigen yang sampai di jaringan. Kalau yang kita ukur lewat AGD itu kita baru bisa tahu di pasiennya
hipoksemia atau enggak kayak gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya ya? Saya cuma ingat 3 itu. Yang ada satu lagi tadi kayaknya. Satu lagi. Cara- Ini dok cara membe- membedakan hipoksemia syan murni dan hipoksemia akibat rendahnya Viperky rasio dengan Oh iya, itu. menggunakan si oksigennya. Dengan menggunakan fase oksigen. Ya, kalau itu dia ada rumusnya buat ngitung yang kalau misalnya dia vacuum mismatch atau enggak. Itu kalau nggak salah, ini bab terakhir bukan sih? Bukan ya? Iya Judul. dok, Iya, chapter dokter. Oh, ini bab terakhir. 10. Iya. Iya. Jadi kalau nggak salah tuh ada rumusnya kalau untuk mengetahui bahwa ini di pasiennya itu ada vacuum mismatch atau enggak. Itu ada rumus perhitungannya. Aku lupa di bab berapa, tapi ada. Untuk menentukan vacuum mismatch itu bisa diukur juga pakai ada perhitungannya. Ada rumusnya itu untuk mengetahui dia vacuum mismatch atau enggak. Buat tahu hipoksemianya karena vacuum mismatch kayak gitu. Terus tapi kalau untuk vacuum mismatch kan juga berarti kan ada kelainan di dalam tuh di pertukarannya itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Misalnya mau CT angio juga boleh kayak gitu. Tapi ya agak mahal juga gitu. Ada rumusnya kalau vacuum mismatch. Kalau yang satunya saya jujur belum tahu jawabannya. Kalau vacuum mismatch ada rumusnya, tapi saya lupa di bab berapa. Sama pasiennya bisa dilakukan apa tuh namanya CT angio buat tuh itu benar nggak dia ada shunt atau enggak di pembuluh darahnya, pembuluh darah parunya, seperti itu. Itu aja tambahan dari saya. Ya ini intinya kan bab 10 tuh rangkuman sebenarnya kayak gitu. Jadi nanti juga kalian harus mau belajar DLCO kayak gitu untuk mengetahui kapasitas difusi kayak gitu ya. Terutama itu nanti untuk menggambarkan kelainan restriksi kayak gitu. Kalau Spiro kan dia bisa membedakan restriksi dan obstruksi kayak gitu. Tapi kalau DLCO dia karena menilai kemampuan difusi gas CO, ya berarti nanti dia menggambarkan lebih ke gangguan restriksi. Biasanya turun pada pasien-pasien fibrosis dan sejenisnya. Kayak gitu. Itu aja. Baik, terima kasih kepada Dr. Marsha atas tambahan dan umpan baliknya. Selanjutnya, untuk selanjutnya dokter, apakah Eh, kuliahnya, kuliahnya ini aja kan ya satu lagi KKP kan nanti tanggal 10. iya betul dokter? Oh ya udah kalau KKP ntar saya ke kampus kalau KKP. Inhalasi kan? Iya benar kan? Iya, iya betul dok. Iya, iya, betul. Ya, ya udah. Ini kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada yang dibahas, boleh diakhiri. Jangan lupa didokumentasi ya. Oke. Ditutup dulu pakai doa. Mau di foto, saya izin foto terlebih dahulu dokter. Iya boleh nggak apa-apa di screen capture aja. Saya lagi nggak bisa open cam soalnya. Baik, dokter